Pagi itu, Cici si cacing tanah berjalan di atas tanah dengan muka yang cemberut. Nampaknya Cici sedang tidak bahagia. Kakek Uya, sang kura-kura yang sudah berumur puluhan tahun melihat Cici yang sedang bermuka muram tersebut. Kakek Uya mendekati Cici dan menyapanya. Selamat pagi, Ci. Kenapa mukamu ditekuk seperti itu? Sapa ramah si kakek Uya. Aku sedang sedih, Kek, jawab Cici dengan menunduk. Apa yang membuatmu sedih, Ci? Biasanya kakek lihat kamu keluar masuk tanah dengan riangnya. Kakek Uya berusaha menyemangati Cici. Aku merasa aku itu jelek, Kek, dan tidak berguna. Aku tidak segagah Sumba si kuda hitam. Aku tidak secantik Asi si cendrawasih. Aku tidak pula seberwibawa Aum sang harimau pemimpin kita. Aku pun tidak seberuntung Ulil si ulat hijau itu yang suatu saat akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menawan. Aku hanyalah seekor cacing yang kotor dan dipandang jijik oleh semuanya, kata Cici yang menyampaikan isi hatinya yang benar-benar sedih. Kakek Uya hanya tersenyum mendengar semua yang dikatakan Cici. Kakek Uya tidak mau melihat Cici bersedih. Kakek kemudian memandang Cici masih dengan senyumannya yang hangat lalu berkata, "Kalau kamu mau, ikutlah bersamaku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan," kata kakek Uya. "Kemana kakek akan mengajakku jalan-jalan?" Cici yang penasaran kemudian mengangkat kepalanya melihat si kakek Uya. "Aku ingin mengenalkanmu pada salah satu penghuni pinggir sungai di luar hutan ini," jawab kakek Uya. "Siapa, Kek? Bagaimana rupanya? Apakah dia baik? Apakah dia cantik?" Cici makin penasaran. "Sudahlah, ayo ikut bersama kakek, nanti kamu akan tahu sendiri," jawab si kakek tersenyum melihat Cici yang penuh dengan rasa ingin tahu. "Ayo, naiklah ke punggungku." Cici pun menggeliat dan bergerak menaiki punggung si kakek. Setelah berusaha payah, dia berhasil mencapai atas cangkangnya kakek Uya. "Aku sudah siap!" teriak si Cici bersemangat. "Baiklah, ayo kita berangkat." Kakek Uya kemudian berjalan menuju luar hutan yang mengarah ke salah satu tepi sungai yang terdekat. Setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di luar hutan. Terlihat aliran air yang cukup tenang dan menyejukkan. Cici masih bingung dan bertanya-tanya, siapa yang akan dikenalkan kepada dirinya? Semakin mendekati sungai, Cici kemudian melihat sekelompok hewan kecil yang sedang terbang berwarna hijau dengan mata besar dan berbentuk badan yang aneh menurut Cici. "Hewan apa itu, Kek?" tanya Cici kepada kakek Uya. "Mereka adalah capung, itulah yang ingin aku kenalkan padamu," jawab kakek pada Cici. "Ah, apa spesialnya mereka? Mereka tidak cantik, tidak gagah, tidak juga hebat. Mereka sama kecil sepertiku. Mereka biasa aja," Cici berkata sinis. "Tunggu sebentar, kita berkenalan saja dulu dengan salah satu dari mereka," kata kakek Uya bijaksana. Lalu kakek Uya melambaikan tangannya ke salah satu capung yang nampaknya sedang sibuk mulai bersiap-siap pergi ke suatu tempat. Melihat lambaian si kakek, capung tersebut langsung terbang menghampiri mereka dengan senyum yang sangat menyenangkan. "Halo, selamat siang," sapa capung tersebut kepada mereka dengan senyum yang sangat lebar. "Selamat siang, saya kakek Uya, ini Cici. Kami hanya ingin berkenalan denganmu. Siapa namamu?" tanya si kakek. "Namaku Ipung. Aku baru lahir, indah sekali ya hidup ini. Senang berjumpa dengan kalian." Capung ini memang sungguh ramah dan periang. Dia merasa sangat bahagia dengan hidupnya. "Kakek yang baik dan Cici yang lucu, maafkan aku. Aku harus segera pergi. Aku cukup sibuk. Selamat menikmati alam yang indah ini ya." Masih dengan tersenyum gembira,
Capung itu berpamitan dan terbang meninggalkan mereka. "Kenapa dia buru-buru sekali, Kek?" tanya Cici aneh. "Mari kita ikuti dia agar kamu tahu jawabannya." Si kakek itu pun berjalan mengikuti Ipung dari belakang. Mereka ingin mengetahui kemana dan apa yang Ipung akan lakukan setelah beberapa lama. Mereka sampai di perkebunan. Mereka melihat Ipung sedang memakan hama tanaman yang ada di sana dengan riangnya. Setelah selesai, Ipung terbang memasuki hutan. Ipung terbang dan mendatangi beberapa penghuni hutan mengenai pergantian musim di hari esok. Ipung ternyata bisa mengetahui pergantian musim dan dia baik sekali memberitahu semua penghuni hutan untuk bersiap-siap. Cici mulai kagum dengan Ipung. Ipung yang kembali terbang setelah semua penghuni hutan mengucapkan terima kasih kepadanya, menuju salah satu rumah di dekat hutan. Hari sudah sore, ini tempat terakhir yang Ipung kunjungi. Apa yang akan Ipung lakukan? Tidakkah dia capek? Mengapa dia masih bisa tersenyum terus? Tanya Cici kepada kakek Uya. Kita lihat saja, jawab kakek Uya. Kemudian dia melihat anak kecil bersama ibunya keluar dari rumah tersebut. Ipung terbang mendekati anak lucu tersebut yang tertawa riang melihat Ipung. Dengan tersenyum, Ipung pun bermain kejar-kejaran dengan anak kecil itu. Mereka terlihat sangat bahagia. Sampai kakek Uya dan Cici pun ikut merasakan kebahagiaan mereka, walau hanya melihat saja. Setelah beberapa bermain dengan anak lucu itu, Ipung hinggap di tangan si ibu. Si ibu mengambil Ipung dan meletakkannya di pusar anaknya. Nih, biar kamu tidak ngompol lagi, kata si ibu kepada anaknya yang tertawa-tawa kegelian. Cici senang melihatnya. Mulai sekarang Cici ingin menjadi sahabat Ipung. Setelah itu, ibu tersenyum kepada Ipung dan mengucapkan terima kasih lalu menerbangkan Ipung. Hari pun menjadi gelap. Si Ipung pun kembali terbang dan memasuki hutan. Sesudah sampai di hutan, Ipung hinggap di atas batu besar. Nampaknya Ipung sudah sangat lelah. Kakek Uya dan Cici mendekati Ipung. Kamu baik sekali kepada semua hewan dan manusia yang ada di sini, kata Cici. Kita harus bersyukur dilahirkan di dunia yang indah ini. Kita juga harus baik dan bermanfaat untuk semuanya, jawab Ipung sambil tersenyum kelelahan. Aku ingin menjadi sahabatmu, kata Cici. Ipung hanya tersenyum. Sayapnya perlahan berhenti mengepak, sinar matanya hilang dan Ipung pun tidak bergerak lagi sama sekali. Cici aneh melihat itu semua. Dia menengok ke arah kakek Uya mencoba mencari jawaban. Kakek Uya pun berkata, Ipung sudah meninggal, kata kakek iri. Apa? Tidak mungkin. Ipung bilang dia baru lahir. Cici kaget sekaligus sedih, tidak percaya matanya berkaca-kaca. Ipung adalah seekor capung. Semua capung hanya mempunyai umur sehari saja, kakek Uya menjelaskan. Tapi Cici tak tahan menangis mendengar penjelasan si kakek. Kakek ingin kita mengambil pelajaran dari Ipung. Ipung mengetahui umurnya yang singkat, tapi apakah dia mengeluh? Tidak. Dia berpikir waktunya terlalu berharga kalau hanya untuk digunakan untuk mengeluh. Dia lebih memilih untuk mengisi hidupnya dengan senyuman dan kemanfaatan untuk semua hewan dan manusia yang ada, kata kakek tersenyum. Cici terharu dan tersadarkan dengan penjelasan si kakek.
Seharusnya dia tidak selalu mengeluh dengan apa yang dia miliki. Aku menyesal selalu suka mengeluh. Harusnya aku bersyukur dan bermanfaat untuk lainnya, kata Cici kepada kakek Uya dengan sungguh-sungguh. Betul sekali. Banyak sekali yang bisa kita syukuri di hidup yang indah ini. Dan kau Cici, kau pun bisa bermanfaat dengan membantu melubangi tanah-tanah untuk menggemburkan tanah. Sehingga tanaman di sekitarmu bisa tumbuh dengan suburnya. Karena tanah yang kau gemburkan itu. Kakek Uya meneruskan penjelasannya. Betul sekali, Kek. Mulai besok aku tidak akan mengeluh dan akan bersemangat bekerja keras, menggemburkan tanah sehingga semua tanaman akan tumbuh subur dan bermanfaat untuk orang-orang dan hewan-hewan yang menggunakan atau memakan tanaman tersebut, kata Cici dengan semangat dan ceria. Cici dan kakek Uya kemudian berjalan pulang ke rumah. Mereka mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Ipung yang sudah mengajarkan tentang bersyukur dan indahnya kehidupan dunia ini dengan saling memberi manfaat. Mulai dari hari itu, Cici tidak pernah menyerah dan selalu bersemangat untuk menolong dan memberi manfaat kepada siapapun yang membutuhkannya. Cici pun selalu hidup bahagia karena melakukan itu semua.